Halo mas mbak yang nonton ini, tolong yang itu tuh mbaknya itu masnya itu juga tuh, tolong amalnya diperbaiki dulu mas. Walaupun ini konten spoiler terus ada kata-kata kasarnya gitu, tapi kan ini kan sobat halal ya, tahu sendiri ya sobat halal gitu ya. Makasih, oke makasih ya. Nih ingat sobat halal. Halo sobat halalku dimanapun antum berada. Rohim di sini. Pernah nggak nih kalian ngalamin kejadian kesurupan atau mungkin pernah nggak lihat kejadian itu? Pasti serem banget ya. Sama nih kayak film horor asal Turki kali ini. Oh iya, sebelumnya ya Rohim mau jelasin nih kalau film ini terinspirasi dari kisah nyata sobat halalku. Jadi Rohim sebisa mungkin menceritakan apa yang sebenarnya terjadi di Turki. Oke, film ini menceritakan seorang ustadz dan psikolog yang berusaha untuk menghalau serangan gaib dari jin jahat. Rohim bisa memastikan kalau kalian pecinta film horor, pasti film ini bisa memuaskan dahaga kehororan kalian. Oke, tanpa banyak basa-basi lagi, inilah film horor yang berjudul Dabetri Jin Possession. Dan dengan Bismillahirrohmanirrohim kita mulai alur filmnya. Di awal film, kita akan diperlihatkan sebuah berita di koran mengenai kejadian aneh di sebuah desa Sukamaju yang berada di Turki. Kurang lebih, berita itu membahas mengenai sebuah kesurupan massal yang terjadi di sana. Kemudian, seorang dokter bernama Ebru sedang ngevlog mengenai kejadian aneh di desa Sukamaju itu. Tampak seorang wanita diceritakan sedang kesurupan. Saking kuatnya jin yang menyerupinya, sampai-sampai seorang ustadz pun didatangkan untuk mengeluarkan jin jahat itu. Setelah berusaha sekuat tenaga, sang ustadz akhirnya berhasil mengusir sang jin dari wanita itu. Scene pengusiran setan jin tadi tampak sangat familiar bagi kita orang Indonesia yang seringkali nonton tayangan pemburu hantu di TV-TV tercinta kita. Esok harinya, Ebru yang sedang ngevlog lalu bertemu dengan sang ustadz yang bernama Faruk. Dokter Ebru lalu mewawancarai Faruk soal kejadian kesurupan yang kerap terjadi di desa Sukamaju yang dianggap terkutuk ini. Sebagai bukti otentik, Faruk lalu menunjukkan sebuah benda atau jimat atau apalah itu yang keluar dari mulut wanita yang kesurupan semalam. Sekilas ya, benda itu tampak kayak teluh itu loh, tahu teluh tuh? Alias gila, kiriman santet dari seseorang, itu namanya teluh itu. Walaupun demikian, Ebru nggak percaya dengan hal gaib semacam itu. Dan kemudian lagian sih ngomongnya dia tuh sompral, astagfirullahalazim. Sebagai bukti bahwa ia adalah manusia yang beriman, Faruk lalu sholat. Kalau nggak sholat tuh belum sah jadi sobat halal kita nih. Yo lanjut. Kemudian Faruk menceritakan seorang wanita yang saat ini tengah diselidikinya. Wanita yang bernama Kubra ini dianggap memiliki kejadian yang sangat spesial karena sering sekali dihinggapi oleh jin. Dan kebetulan Kubra ini adalah teman lama dari dokter Ebru. Kemudian mereka capcus ke sebuah desa bernama Klibidar yang sangat-sangat jauh di pinggir kota untuk menyelidiki kasus si Kubra ini. Namun di tengah perjalanan, Faruk dan Ebru ini malah nyasar. Dan apesnya lagi, ketika mereka bertanya sama warga sekitar, mereka malah dimarahin karena gak mau masuk vlognya Ebru. YouTuber ya mbak? Mereka pun tampak kebingungan menentukan arah dan tujuan. Akan tetapi, tiba-tiba Ebru mendengar suara aneh di dekat mereka. Dan ketika mereka menghampiri sumber suara tersebut, mereka melihat sesosok makhluk bermata merah yang tiba-tiba makhluk itu tampak menyerang mereka. Beruntung, Ebru dan Faruk masih bisa menyelamatkan diri mereka. Karena situasi semakin memburuk, Faruk pun memutuskan untuk sholat lagi. Subhanallah, mungkin Ebru belum dapat hidayah kali ya, belum diruqyah nih. Singkat cerita, mereka sampai di sebuah komplek pemakaman. Namun, itu ternyata bukan pemakaman biasa karena pemakaman itu diduga digunakan sebagai tempat pemujaan setan-setan terkutuk. Astagfirullahalazim. Tak cuma itu, mereka juga menemukan banyak benda berbau busuk yang tergantung di sebuah pohon yang bertuliskan angka 7175. Entah apa maksudnya, saya pun juga masih belum paham. Karena tak kuat, Ebru dan Faruk memutuskan melanjutkan perjalanan.
Di tengah heningnya malam dan pusingnya mereka mencari arah, mereka bertemu dengan seorang gembala kambing yang berkeliaran di malam hari. Kemudian, sang gembala insomnia itu memberitahukan arah menuju desa Kibidar. Alhamdulillahnya, akhirnya ada yang bisa ditanyain. Tamam, çok teşekkür ederiz. Sağ olun. Akan tetapi, saat mereka sudah pergi, mereka kembali melihat sang gembala yang kini bertingkah aneh dan seperti berteriak untuk mengusir mereka. Tapi Ebru dan Faruk tak memperdulikannya dan melanjutkan perjalanan. Setelah kesasar kesana kemari ke situ kesini, mereka akhirnya sampai di desa Klibidar. Jadi, Rahim cerita sedikit ya soal desa ini. Desa Klibidar adalah sebuah desa terpencil di Turki yang mayoritas penduduknya memeluk agama Nasrani. Kalau yang kita tahu selama ini kan, Turki merupakan negara yang mayoritas penduduknya beragama Islam. Nah, mayoritas itu bukan berarti semua ya sobat halalku. Pasti ada juga yang minoritas dong. Kita lanjut balik ke filmnya. Kedatangan mereka disambut oleh seorang penduduk bernama Refika dan anaknya yang bernama Esra. Mereka pun lalu pergi ke rumah Refika untuk beristirahat. Namun, kedatangan mereka tidak disambut baik oleh adik Refika yang bernama Fatma yang ngamuk-ngamuk pada Ebru dan Faruk. Astagfirullah, kan tamu kan biasanya tamu kan itu adalah raja ya. Ini kok kayak gini nih, jahat ini namanya. Karena tak ingin membuang-buang waktu, Ebru dan Faruk pun langsung melakukan investigasi terhadap Kubra. Dengan metode analisis kualitatif, mereka mencoba meneliti kasus Kubra dengan menonton video pernikahannya. Sekilas, tampak tidak ada yang aneh dengan pesta pernikahan itu. Ada calon pengantin, keluarga yang berbahagia, bahkan semua orang di sana tampak bersukacita di momen perkawinan Kubra itu. Namun sayang, tidak ada video di malam pertamanya. Namun, sukacita itu berubah menjadi horor saat tiba-tiba Kubra bertingkah aneh dengan komat kamit pakai bahasa bangsa Aram dan tiba-tiba keluar dari rumah itu. Kok bisa tahu? Saya tuh tahu bahasa Aram tuh dari mana? Jelas-jelas saya tuh belajar, soalnya kan ada tulisannya di film. Tak lama kemudian, Kubra yang bertingkah aneh itu kembali nongol dengan membawa sebuah pisau dan kemudian Kubra dengan teganya menusuk suaminya berulang kali. Astagfirullahaladzim. Karena penasaran, Faruk kemudian berkeliling di sekitar rumah Refika. Tapi tiba-tiba Faruk melihat sesosok wanita berambut panjang di sebuah rumah. Ternyata itu adalah si Kubra, sang subjek penelitian yang langsung dipeluk oleh Ebru yang sudah sangat rindu pada teman masa kecilnya itu. Bangke, udah horor-horor ini malah pelukan. Astagfirullahaladzim. Kemudian Kubra ditanya-tanya oleh Frank yang tentang apa yang terjadi saat momen mencekam tadi. Secara sadar, Kubra bercerita saat itu ia sudah di make up dan di tangannya dihiasi dengan henna. Ia tiba-tiba dibisiki oleh makhluk tak kasat mata untuk membunuh suaminya itu. Kemudian, Ustadz Faruk melakukan kegiatan reka ulang dengan melukiskan henna di tangan Kubra. Benar saja, tak lama kemudian Kubra kembali kesurupan. Sang Ustadz kemudian melakukan treatment untuk mengusir jin itu dari tubuh Kubra. Dan saat Pak Ustadz meruqyah Kubra, ia tak mampu berkomunikasi dengan si jin yang hanya diam saja. Namun ternyata ia menyadari bahwa di tangannya tertulis sebuah kaligrafi Arab. Esok harinya, Faruk dan Ebru diajak sarapan oleh Refika dan keluarganya yang memasak nasi uduk beserta gorengan. Namun saat sedang sarapan, tiba-tiba Ebru batuk-batuk dan tampak mengeluarkan sesuatu dari tubuhnya. Ternyata itu adalah benda yang sama yang dikeluarkan wanita yang kesurupan di awal film tadi. Merasa situasi semakin memburuk, Faruk kemudian memutuskan melakukan upacara pemanggilan sang jin ifrit ini dengan bantuan kaca cermin dan lilin. Sambil komat kamit Mbah Dukun baca mantra dengan segelas air lasen lalu disember. Puh! Faruk pun berusaha berkomunikasi dengan sang jin ini. Saat Ustadz Faruk tampak tengah menantang sang jin, tiba-tiba lilin di seluruh ruangan membesar dengan sendirinya. Tanda bahwa sang jin ifrit ini tidak suka diusik. Keluarga Refika kemudian menemukan sebuah simbol di lantai yang entah itu bentuknya susah dijelaskan.
Kemudian, sang ustadz teringat dengan kesukaan jin-jin yang suka nongkrong di toilet yang terbengkalai. Kemudian, Pak Ustadz membongkar toilet kuno di halaman belakang rumah Revika. Layaknya kantor Doraemon yang segalanya ada, di sana banyak ditemukan banyak sekali potongan daging manusia ataupun hewan, boneka santet, dan yang paling epik ada kepala sapi segede gaban yang ditemukan Pak Ustadz Faruk ini. Diduga, benda-benda tersebut adalah benda-benda persembahan dari manusia yang memang sengaja dipersembahkan kepada sang jin ifrit. Di saat Faruk sedang meneliti benda-benda itu, tiba-tiba Kubra keluar dan berteriak-teriak. Merasa temannya tak kunjung membaik, Ebru yang sejak awal sudah skeptis terhadap hal gaib kemudian meminta Faruk untuk berhenti melakukan hal-hal aneh itu. Namun Faruk tidak menghiraukannya. Ia kemudian kembali mencoba berkomunikasi dengan sang jin yang penghuni tubuh Kubra. Kalau tadi ruqyah dilakukan di kamar, sekarang Faruk memutuskan melakukan ruqyah di kandang kuda. Mungkin di sana feng shui-nya lebih bagus. Akan tetapi, kali ini sang jin di tubuh Kubra tampak lebih aktif. Ia sampai memanjat-manjat atap kandang-kandang kuda ini. Namun, Faruk yang pemberani tidak takut saat ditantang sang jin. Malahan, ia membakar sesuatu tepat di hadapan sang jin ini. Tampaknya, sesuatu yang dibakar itu membuat jin ifrit itu sampai joget-joget kegelisahan. Dan pada akhirnya, Kubra tampak lebih tenang dan bisa diajak bicara. Sang ustadz mengklaim bahwa si Kubra ini sudah jinless alias sudah terbebas. Alhamdulillahirabbil alamin. Kini, Ebru yang tadinya skeptis perlahan mulai percaya tentang hal gaib semacam itu. Faruk kemudian menceritakan tentang Debe, sesuatu yang misterius yang akan muncul sebagai tanda kiamat yang sudah dekat di dalam Al-Quran. Menurut Faruk, Dabe sebagai sebuah hal seperti sihir yang mengikat seluruh penduduk bumi ini. Namun para penduduk tidak menyadari dan terkesan malah ketagihan. Dan sebagai analoginya, sang ustadz membandingkan Dabe ini dengan WWW alias World Wide Web atau yang lebih terkenal dengan sebutan internet. Astagfirullahaladzim, Rohim jadi sangat takut nih. Kalau dipikir-pikir ya juga ya, internet kan membuat semua orang terhubung satu sama lain dalam satu jaringan. Entah itu maksudnya baik atau buruk ya, bahkan di internet pun orang bisa dengan mudah belajar ilmu hitam hanya dengan satu klik. Udahlah nggak mau. Astagfirullah. Sama kayak Rohim ya, Ebru pun jadi takut mendengarnya. Ia pun lalu pamit untuk tidur. Ketika semuanya dirasa sudah baik-baik saja, ternyata si Kubra ini kumat lagi. Lagi-lagi ia kesurupan. Bahkan Kubra menyerang Fatma hingga ia babak belur. Faruk dan Ebru lalu mengejar Kubra yang kabur ke pemakaman. Di sana, Kubra tampak siap untuk melancarkan serangan gaibnya. Namun untungnya, Pak Ustadz berhasil mencegahnya terlebih dahulu. Singkat cerita, Faruk dan Ebru kemudian pergi ke desa lain untuk bertemu dengan seorang dukun lokal yang dianggap tahu soal jin yang hinggap di tubuh Kubra ini. Hal itu diperkuat dengan adanya penemuan angka 7175 di depan rumah sang dukun. Gak cuma satu, sangat-sangat banyak ternyata. Mereka lalu bertemu dengan Ilyas, dukun lokal yang memang hendak ditemui oleh si Pak Ustadz. Tahu kan kalian siapa Ilyas ini? Ya, si gembala yang tadi ada di awal film. Ternyata pekerjaan sampingan si gembala ini adalah sebagai mbah dukun. Setelah Faruk menjelaskan panjang lebar soal kejadian Kubra, kemudian Ilyas menyimpulkan bahwa jin yang dimaksudkan adalah jin yang bernama Sare, seorang iblis jahat yang sangat membenci umat Nasrani dan Muslim. Diceritakan, Sari berniat untuk melakukan reinkarnasi dengan mencari perawan-perawan muda. Dan setelah itu, Sari sang jin jahat akan menyebarkan banyak keturunan jin jahat di dunia ini. Dan dari yang sudah-sudah, semua orang yang menjadi reinkarnasi Sari ini melahirkan anak-anak dengan wujud yang tidak biasa. Kemudian, Ilyas menawarkan bantuan istrinya yang bernama Zahurieb untuk menolong si Kubra. Dan tahukah kalian siapa istri yang dimaksud itu? Iya bener, jin. Ya namanya juga dukun ya. Kalau nggak percaya nih, Rohim kasih lihat anaknya Ilyas dengan sang istrinya itu. Nih.
Nah, itu tadi tuh. Akan tetapi, ternyata istri Ilyas tampak marah pada Faruk dan Ebru. Dengan berat hati, mereka berdua pun disuruh pergi oleh Ilyas. Sebelum berpisah, Faruk diminta untuk menggali sesuatu di bawah pohon 7175 yang ada di dekat kuburan. Mereka pun lantas beranjak ke kuburan. Karena situasi lagi-lagi kembali memburuk, sang Pak Ustadz kemudian memutuskan untuk membaca ayat-ayat suci Al-Quran. Singkat cerita, mereka pun tiba di kuburan. Faruk pun mulai menggali-gali di tempat pemujaan setan dan menemukan sebuah gentong di sana. Dan ketika gentong itu dibuka, tampak suasana semakin mencekam karena itu adalah tubuh asli Sari. Faruk pun berniat untuk menguburkan tubuh Sari itu di tempat yang layak, sembari meminta sang jin untuk meninggalkan tubuhnya Kubra, dan pada akhirnya Sari pun setuju dan meninggalkan tubuh Sari. Setelah melalui segala hal-hal gaib di tubuhnya, Kubra pun pada akhirnya sembuh. Akhirnya, Revika dan keluarganya berterima kasih kepada Faruk dan Ebru karena telah membantunya mengobati Kubra. Kemudian, si Pak Ustadz pun berpisah dengan mereka semua, sedangkan Ebru berniat untuk tinggal semalam lagi untuk merawat temannya. Ketika hendak beristirahat, Ebru merasakan hal yang aneh di bagian gunung kembarnya. Ketika ia mengecek hutangnya yang mengganjel, ternyata ia menemukan sebuah brosur berisi gambar seorang jin. Dan di sana ada gambar mukanya si Kubra dan dirinya sendiri. Lalu kita beralih kepada Faruk yang sedang OTW pulang. Ia tiba-tiba dihadang oleh Ilyas yang tiba-tiba datang meminta tolong. Ternyata Ilyas ini ingin memberitahukan pada Faruk bahwa selama ini Revika dan Esra sengaja bersekongkol. Mereka sengaja untuk membiarkan Ebru datang dan menukar Kubra dengan Ebru sebagai inangnya. Sari sang jin jahat ini Dan benar saja, Ebru tampak sangat kaget ketika ia melihat sesosok jin yang sumpah itu serem banget. Ada di atas kasurnya loh ini loh. Tiba-tiba ia diculik oleh Revika dan Esra dan dikubur hidup-hidup oleh ibu dan anak itu. Astagfirullahaladzim, jahat banget. Faruk lalu kembali ke rumah Revika untuk menolongnya. Namun sayang seribu sayang, serangan gaib dari si Sari membuat Faruk terpental dan masuk ke dalam sumur. Ia pun tampak terbaring tak berdaya. Lalu kita akan diperlihatkan saat Revika dan Esra sedang mengucapkan kata-kata terakhir kepada si Ebru yang sengaja mereka kurung di dalam peti. Ebru yang takut pun memohon untuk dikeluarkan. Namun Revika tentu saja ogah-ogahan. Bahkan rasa takut Ebru ini kian memuncak saat ternyata ada ular yang ikut dikurung bersama dirinya. Setelah itu, kita akan diperlihatkan petikan tulisan mengenai apa yang terjadi pada Faruk dan Ebru setelah itu. Si Faruknya ini ya diceritakan berhasil selamat setelah ia diselamatkan oleh warga yang datang. Demi keselamatannya, kini Faruk hanya disebutkan dirawat oleh keluarganya. Kemudian, polisi pun juga ternyata masih mencari keberadaan si Revika, Esra, dan Kubra yang menghilang bak di telan bumi. Sedangkan Ebru, bagaimana sih Ebru nih? Ia masih terkubur di suatu tempat yang entah ada di mana dan film pun berakhir. Aduh, endingnya sangat astagfirullahaladzim. Oke, gimana nih sobat-sobat halalku nih dimanapun kalian berada nih. Rohim punya satu kata yang bisa mengomentari seluruh isi cerita film ini ya. Tobatlah. Amal kalian tuh dicek lagi tobat mumpung masih ada waktu. Oke, gitu ya. Nah, film ini tuh seakan membuka mata Rohim nih, terutama tentang kepastian hari kiamat tuh pasti akan datang suatu saat nanti. Jadi kita mendingan tobat deh sekarang deh mumpung masih ada waktu dan ini mumpung azan nih, pas banget ini sekarang azan. Rohim mau sholat dulu ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you, dadah.